Episode kali ini dimulai dengan Do-yun yang memperingatkan Won-soo tentang bahaya besar yang dihadapinya. Ia yakin seseorang dalam kelompok Hwain bertanggung jawab atas kematian kolega dan temannya, tetapi orang yang sama juga mengincar Won-soo. Jadi meskipun Won-soo skeptis atau tidak percaya, Do-yun tetap memberitahunya bahwa ia akan selalu melindunginya dan berada di sisinya sepanjang waktu. Menurut kilas balik, Do-yun dan Ju-hyuk diberi tugas khusus saat mereka lulus dari Akademi Kepolisian dengan nilai cemerlang. Menurut pemberi tugas, pekerjaan mereka sangat rahasia, dan sementara Do-yun bekerja di bagian keamanan presiden, sedangkan Ju-hyuk bertugas menangani dana gelap dan bisnis besar yang menggunakannya. Menurut Ju-hyuk, kelompok Hwain menggunakan kasino keberuntungan 8 bintang untuk mencuci uang. Selain itu, ia berpikir bahwa ketua Kim Duo dibunuh. Do-yun yakin bahwa Ju-hyuk terlalu dekat dengan kebenaran sehingga ia dibunuh. Akhirnya, Do-yun berpikir jika ia mampu mengungkap kasus dana gelap itu, ia akan mendapatkan semua jawabannya. Sementara itu, kita mengetahui bahwa Won-soo dan Yongkook sebenarnya memiliki seorang anak yang meninggal 5 tahun lalu dalam kecelakaan ski. Namun itu masih sebatas kemungkinan, karena Won-soo tidak akan membiarkan siapapun berbicara tentang hari yang menentukan itu, dan tampaknya berita itu juga disembunyikan dari pers. Jadi rencana baru ketua adalah untuk menempatkan Junhee, yang sebenarnya adalah putra Taera, untuk duduk di tempat Chanhee, putra Won-soo, dalam potret keluarga. Ini seharusnya membuat pers bersemangat tentang anak yang hilang atau calon pewaris tahta, tetapi Won-soo memiliki rencana yang lebih baik. Selain itu, ternyata Taera telah bersama Yongkook sebelum dia bertemu Won-soo dan putranya setahun lebih tua daripada putra Won-soo. Namun meskipun telah mengetahui Won-soo tidak berencana menceraikan suaminya, apapun syaratnya, hal itulah yang membuat ketua tertekan. Setelah beberapa kali perdebatan gila antara ketua dan Won-soo, Junhee dan Taera tetap dibawa ke rumah ketua. Won-soo mulai khawatir apabila Junhee nantinya menjadi pewaris tahta, namun ia tidak mau menyerah. Di sisi lain, karena semua tekanan yang dialaminya, Won-soo meluangkan waktu untuk pergi ke pantai dan Do-yun menemaninya. Dalam momen itu, Do-yun bahkan membersihkan kakinya karena kakinya tertutup pasir. Dan kemudian setelah selesai, Won-soo melanjutkan dengan mengatakan bahwa Do-yun harus bersikap seperti pengawal. Hal itu dikarenakan Do-yun dianggap sudah bertindak berlebihan dengan mengatakan bahwa Won-soo tidak aman. Bahkan untuk kesekian kalinya, Won-soo kemudian menjelaskan bahwa dia masih tidak percaya kepada Do-yun. Jadi, Do-yun harus membawa bukti tentang kematian temannya. Singkat cerita, akhirnya mereka kembali ke Villa Yongkook, tempat di mana Yongkook berjanji tidak akan pernah menceraikannya. Ia mengaku sangat mencintainya dan itulah sebabnya ia menikahinya, tidak seperti kisah skandal yang diceritakan oleh Taera sebelumnya. Menurut Taera, Won-soo memiliki reputasi yang bersih dan Yongkook telah menggunakan narkoba dengan seorang aktris yang kemudian meninggal karena overdosis. Tentu ini akan sangat merugikan grup Hwain, jadi ia terpaksa menikah secepatnya. Yongkook kemudian memberitahu Won-soo bahwa ia sangat mencintainya dan ingin memiliki anak lagi dan mencoba memaksakan diri, tetapi dihentikan oleh Do-yun yang jelas-jelas melihat mereka melalui jendela besar. Kemudian Do-yun menghabiskan waktu berkualitas dengan bergulat dengan juniornya dan kemudian akhirnya mendapatkan waktu berduaan dengan Kyung-ju, pria yang mempekerjakannya. Di situ, Do-yun bertanya kepada Kyung-ju tentang kematian mendiang ketua, dan Kyung-ju langsung bersikap defensif. Dalam kilas balik, Do-yun melihat pria itu memberikan sekantong uang penuh kepada seseorang pria di Manila. Sementara dia mengatakan bahwa dia telah bekerja untuk wakil ketua Yongkook selama 7 tahun terakhir. Dia bahkan mengatakan bahwa ketua meninggal di Grand Hotel karena serangan jantung. Do-yun akhirnya bersikap impresif melihat rekaman CCTV dari kartu SD Ju-hyuk. Dari situ kemudian terungkap bahwa sang ketua tidak tewas di Grand Hotel, melainkan di ruang lobi utama. Dan sekarang Do-yun yakin ini adalah pekerjaan orang dalam, sebab ia juga melihat Kyung-ju atasannya di lokasi. Rasa penasaran semakin menghinggapi dada Do-yun.
mengenai keterkaitan orang-orang yang dikenalnya. Selanjutnya, Do-yoon terlihat menyalin rekaman CCTV rumah tangga Hwain Group. Hanya saja aksinya itu menimbulkan kecurigaan teman pengawal lainnya. Yongkook kemudian menelponnya untuk membicarakan hal yang tidak mengenakkan tentang apa yang terjadi pada malam sebelumnya yang ditangani Do-yoon dengan cukup baik. Tetapi tampaknya Yongkook mencoba memperingatkan Do-yoon. Pada malam hari, Do-yoon memeriksa rekaman CCTV dan menemukan Yongkook dan Kyung-ju dengan setumpuk uang tunai yang kemudian dimasukkan ke dalam tas, sama seperti yang ia lihat di Manila. Rupanya jumlah uang itu terlalu banyak untuk menyebabkan seseorang terbunuh. Jadi apakah itu transaksi narkoba atau yang lainnya, itu menjadi tanda tanya. Sementara itu di sisi lain, ketua yayasan ingin Wan-soo mengundurkan diri saja dari yayasan Now. Namun kita belum tahu apa motivasi wanita itu, karena dia benar-benar ingin bertahan dengan keluarga ini. Sepertinya tidak mungkin jika dia hanya ingin dijuluki sebagai Ratu Amal. Tekanan ketua dibalas Wan-soo dengan memberitahu saudara laki-lakinya untuk memberitahukan kepada tabloid bahwa Yongkook berselingkuh dan memiliki anak di luar nikah. Dan ketika berita itu keluar dan semua orang panik, dia tidak gentar sedikit pun. Selama pertemuan dengan ketua yayasan, alih-alih mendengarkannya, dia memilih diam tentang situasi tersebut. Meskipun tetap datang desakan, menyuruhnya untuk mempertimbangkan kembali pengunduran diri. Wan-soo kemudian mengadakan konferensi pers dan awalnya menyangkal rumor tersebut. Tetapi kemudian dia mengatakan bahwa anak itu adalah anak ayah mertuanya yang membuat semua orang terkena serangan jantung. Kemudian Wan-soo dengan percaya diri memberitahu ketua yayasan bahwa yang dia pedulikan hanyalah menciptakan dunia yang lebih baik. Jadi dia tidak akan menyerahkan yayasan itu kepada ketua yayasan yang sepenuhnya miliknya. Sebab menurutnya, dialah yang telah bekerja keras untuk membawanya ke tempat sekarang. Wan-soo lantas mengakhiri pertemuan dengan memeras ketua tentang dana gelap. Keesokan harinya, Tera dan putranya tiba di rumah tangga Hwain untuk tinggal di sana. Junhee masih ketakutan dan kemudian Wan-soo memastikan Tera tahu tempatnya untuk memanggilnya Nyonya Selir. Bahkan staf rumah tangga pun menyadari hal itu. Sambil ketawa, mereka pun memanggilnya dengan sebutan yang sama. Di sisi lain, pada malam hari, Do-yoon marah kepada Wan-soo karena dia tidak berusaha melindungi dirinya sendiri. Ia bahkan meninggikan suaranya, bertanya apakah Wan-soo ingin mati. Dalam adegan kilas balik, kita melihat percakapannya dengan ketua yang mengatakan kepadanya bahwa ia akan mendapatkan beberapa informasi rahasia ketika waktunya tepat, tetapi ia tidak boleh menceraikan Yongkook dalam waktu dekat. Ini ada hubungannya dengan sejumlah besar uang, tetapi mengapa ketua mempercayai Wan-soo patut kita cari tahu, dan mengapa pula ia mengamankan yayasan atas namanya. Jadi sekarang Wan-soo bisa menjawab pertanyaan Do-yoon bahwa ia harus melindungi yayasan tersebut. Anehnya, karena reputasi global Wan-soo yang bersih, ketua ingin memanfaatkannya untuk semua transaksi penting dan proyek yang menghasilkan uang. Padahal pada kenyataannya, dia tidak bisa memperlakukannya seperti manusia yang baik. Pada momen yang lain, Wan-soo mendapat hadiah khusus dari seorang teman desainer untuk dikenakan pada pembukaan badan amal barunya. Ironisnya, ketua telah membeli pakaian yang sama dan mengenakannya pada acara yang sama juga. Kemarahan ketua semakin membara, tetapi setelah Do-yoon menunjukkan tempatnya dan melawannya secara adil selama sesi sparring, dia akhirnya mengetahui seberapa besar kekuatan Wan-soo. Mengingat hal ini, ketua akhirnya mengeluarkan kartu asnya untuk menusuk Wan-soo. Dia memberitahu Wan-soo bahwa ibunya dikurung di bangsal psikiatris dengan keadaan tengah sekarat, dan foto-foto yang diperlihatkan cukup mengerikan. Entah bagaimana, tidak seperti yang kita bayangkan, Wan-soo terlihat benar-benar ketakutan. Meskipun kita tahu, dia tidak pernah berbicara sepatah kata pun kepada ibunya itu dalam 10 tahun terakhir. Wan-soo kemudian mengunjungi ibunya bersama saudara laki-lakinya. Tetapi pemandangan yang dilihatnya begitu mengejutkan, sehingga dia akhirnya berteriak sekeras-kerasnya.
Ketika Do-yoon memasuki ruangan, tampaknya seolah-olah Won-soo mencoba membangunkan wanita di tempat tidur dengan mengguncangnya dengan keras. Muncul dugaan apakah ibu Won-soo telah meninggal, serta apakah ibu Won-soo telah diberi obat bius selama 10 tahun terakhir. Dan untuk mengobati rasa penasaran kalian, jangan lupa tonton kelanjutannya hanya di Mail Channel ya. Terima kasih.